selamat pagi Sobat Voka, apa kabar kalian semuanya? Asik. Ini adalah episode perdana dari Voka Pod, ya, Voka Podcast kita. Dan kali ini Sensei mau undang satu siswa dari DKV, ya. Jadi Sensei nggak sendiri kali ini, Sensei ditemani oleh siapa namanya sayang? Halo Sobat Voka, perkenalkan nama saya Klasika Natalia Laisina. Saat ini saya memiliki jurusan XDKV kelas 10. Oke, Klasika dari kelas 10 DKV, betul ya? Betul, 10 DKV. Nah, untuk Sobat Voka ketahui, jurusan DKV itu adalah jurusan terbaru dari sekolah kami SMK Ananda. Dan baru ini tahun pertama, tahun perdana. Dan Klasika adalah angkatan pertama dari jurusan DKV tersebut, ya, betul? Iya betul, Sen. Oke, Klasika. Ngomong-ngomong soal DKV nih, kamu happy nggak sekolah di SMK Ananda dan masuk jurusan DKV? Wah, happy banget. Emang dari awal jurusan saya kan, saya pengen belajar lebih lanjut tentang desain kan. Ya. Nah, karena jarang juga yang sekolah-sekolah sekarang tuh yang ada DKV, tapi Ananda ini memulai jurusan baru yaitu DKV. Jadi saya kayak antusias untuk mengikuti jurusan ini untuk belajar lebih dalam tentang desain. Oke, betul. Dan supaya Sobat Voka ketahui bahwa DKV SMK Ananda itu adalah sekolah nomor 2 yang punya DKV di Bekasi. Jadi ada 2 sekolah, cuma 2 sekolah di kota Bekasi kalau nggak salah yang punya DKV. Dan sekolah yang ketiga yang di di hire langsung oleh Sinarmas, ya, sekolah ketiga di Indonesia gitu. Langsung kita diminta oleh Sinarmas seperti itu, ya. Lalu Klasika, saya mau nanya, kenapa sih kamu pilih DKV? Kan kita punya 4 jurusan lainnya tuh. Kenapa kamu pilih DKV? Karena emang pada dasarnya saya suka desain dan saya ingin belajar lebih lanjut, dan tujuan kerja saya adalah untuk belajar desain tentang desain grafis. Berarti kamu jago gambar dong? Ya sedikit-sedikit lah bisa. Bisa ya? Kalau masuk DKV itu harus jago gambar nggak sih? Nggak harus sih, tapi harus ada sedikit skill yang kita untuk bisa sketsa sedikit-sedikit. Karena untuk desain kita harus bisa sketsa lebih awal lagi. Oke. Jadi tidak harus jago gambar ya? Nggak harus. Yang penting punya kemauan untuk mau belajar. Yang penting ada niat kita dari sendiri. Oke, betul. Nah, di DKV itu belajar apa aja sih? Karena kalau saya berpikir DKV desain komunikasi visual, wah ini serba digital nih semuanya nih. Ya, kalau di DKV sendiri sebenarnya belajar apa aja? Banyak sih di DKV kita belajar marketing, gimana cara kita memasarkan lewat digital lewat sosmed atau apapun itu, dan kita juga bisa belajar desain kita lewat Adobe, dan selalu disediakan sih fasilitas atau laptop dan labnya segala macam kan. Dan kita juga belajar kayak komunikasi, bagaimana cara kita bernegosiasi kepada audiens dan lain-lain sih. Masih banyak banget sebenarnya untuk dijelaskan. Iya ya. Kayaknya seru tuh kalau kayak gitu. Iya, seru banget. Apalagi Sensei suka lewat gitu, kalau naik lantai 3 tuh suka lewat studio. Bukan studio, depannya studio itu lab. Nah, lab DKV-nya itu estetik banget tuh. Yes. Itu estetik banget, dengan kayaknya tuh aura gamingnya udah berasa tuh dengan lampu-lampu laser yang warnanya cerah-cerah banget gitu ya. Gitu. Lalu ruang kelasnya juga ruang kelasnya pelangi. Warna di mana-mana, karena memang orang DKV mungkin butuh kreativitas, dan warna itu bisa membangkitkan kreativitas kita ya, ngasih ide dan sebagainya. Bener nggak? Bener banget. Bener ya, gitu. Dan satu lagi nih, saya pengen suka banget sama studio podcastnya. Itu keren banget studio podcastnya DKV ya. Nah, studio podcast DKV itu ini tempat sekarang kita duduk gitu. Ini keren banget nih kalau nanti Sobat Voka atau Sobat Junior di luar sana mau lihat-lihat, mau jalan-jalan ke SMK Ananda, jangan lupa mampir di studio podcastnya DKV ya. Karena ini keren banget. Wajib banget. Wajib banget kesini. Ini area wajib didatangi gitu. Nggak
nggak kalah dengan apa namanya podcast studio podcast di luar sana ya. Di sininya alatnya sudah lengkap, control roomnya juga sudah ada, pokoknya keren banget. Ini wajib kesini ya. Nah terus Klasika dari bulan Juli sampai November nih sekarang, sekitar 5 bulan kamu udah belajar kan, sudah Iya. belajar di DKV. Nah kamu udah bisa ngapain aja selama 5 bulan ini? Wah, banyak sih sebenarnya dari pelajaran yang guru-guru sampaikan. Saya bisa memulai fotografi Oke. dan saya bisa mengedit foto dan video, dan saya juga mulai bisa mendesain-desain poster ataupun lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget sih ya yang saya udah bisa dari Vokananda ini. Iya. Dan yang saya tahu nanti di satu kurikulumnya juga ada belajar apa namanya komunikasi. Iya. Komunikasi seperti saat ini nih. Ini nanti masuk dalam salah satu bahan ajar nih mas, dalam salah satu materi pelajaran kalian gitu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan, misalnya mengkomunikasikan satu barang supaya barang itu menjadi salah satu pilihan buat orang. Seperti itu ya. Iya. Jadi contoh nih misalnya foto. Kemarin kalau nggak salah sudah di kelas 10 ada pelajaran fotografi ya. Iya. Nah, foto kalau cuma sekedar foto aja itu nggak akan ada nyawanya, bener gak? Iya benar. Nah, tapi harus nanti juga belajar bagaimana apa namanya digital copywriter. Iya benar. Sudah diajarin. Digital copywriter. Jadi fotonya itu gimana bagus, dikasih tulisan apa gitu supaya bisa menjual, seperti itu kan. Foto satu produk lah Iya. gitu, harus dikasih nyawa, betul. Dan di foto itu kalau kita foto harus ada maknanya. Jadi apa arti dari foto itu? Iya. Gitu. Gak sembarang foto ya. Iya, jadi kita harus bisa mengartikan apa ada makna di dalam foto itu gitu. Nah, jadi buat sobat junior juga yang hobi foto-foto Instagram nih, Iya, foto Ya. atau videographer di sini juga ada. yang hobi foto, posting foto-foto di Instagram, mulai sekarang jangan hanya asal foto gitu. Iya. Jadi ada angle yang harus kita Iya, bidik. sebenarnya banyak banget teknik yang harus kita pakai. Belum lagi resolusi A, B, Iya. C, D gitu. Nah di sini nih di DKV kalian akan dapat itu semua. Jadi nanti kalau bisa kalian masuk DKV, mulai berubah foto-foto kalian agak lebih Berkualitas estetik, lah ya. estetik berkualitas, karena kalian akan diajarkan tentang materi-materi teknik-teknik berfoto, betul? Iya. Itu dia. Oke, sekarang dari sebanyak pelajaran, dari banyak pelajaran yang Klasika dapat, kira-kira pelajaran yang passionnya ini gue banget gitu, itu pelajaran apa? Itu sih desain grafis ya, dasar desain grafis. Karena emang pada saat dasarnya kan saya suka desain gitu kan. Nah, di sini saya diajarin lebih tingkat lagi. Saya bisa desain lebih berkualitas lah gitu. Berarti Sensei harus cek nih, Sensei harus cek IG-nya Klasika nih. Kira-kira ada perubahan nggak dari sebelum masuk DKV, setelah masuk DKV ada perubahan di fotonya, atau misalnya kamu hobi bikin kayak contoh misalkan kemarin Hari Pahlawan kamu bikin poster sendiri tentang Hari Pahlawan, kamu posting gitu nggak di IG? Enggak sih, Enggak ya? Soon kayaknya dia akan bikin seperti itu di IG-nya. Oke, Klasika. Oke, coba ajak dong sobat junior untuk yuk masuk di kafe yuk. Apa sih sebenarnya kenapa kalian sobat-sobat junior ini harus pilih di kafe? Oke, sobat Voka, saran saya ya, mendingan kalian tuh ikut di kafe ini karena zaman sekarang tuh udah mulai pakai digital. Jadi lebih baik kita ikutin DKV karena DKV itu sebenarnya banyak dibutuhin oleh perusahaan-perusahaan saat ini ya. Jadi kita juga lebih bisa mengenal bagaimana digital itu kayak gimana. Jadi fotografi itu kayak gimana. Jadi di sini tuh kita bisa lebih mengenal, lebih mengetahui dan
bagaimana cara kerja kita tuh lebih berkualitas. Jadi ayo kita masuk ke Vokananda di cafe. Oke, tuh ingat ya kata-katanya Klasika. Yuk, sekarang era digital semuanya, semua sudah pakai digital. Iya. Uang pun kita digital ya. Iya. Uang pun kita digital, semuanya serba digital. Nah, jadi buat kita prepare sama diri kita untuk masa depan kita, kayaknya di DKV itu sudah oke, mantap banget. Tapi jangan salah, kita tidak hanya di KVSA saja yang kita punya di sini, kita masih punya TKJ, akuntansi, lalu juga ada perhotelan. Nah, ini juga bisa nanti kalian salah satu choice kalian selain DKV yang oke banget dengan segala fasilitas yang mereka punya, oke banget gitu. Dan terima kasih juga nih Klasika sudah Terima meluangkan kasih, waktunya Sensei. untuk datang ke Vokapod kita edisi pertama. Sebut ya, Klasika nih tamu pertama yang hadir di Vokapod kita kali ini. Wah. Oke, buat Sobat Voka yang mau daftar ke SMK Ananda, silakan datang aja dari Senin sampai Sabtu ya. Kalau hari Senin sampai Jumat kita dari jam 8 sampai jam 3. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 2. Nanti bisa ketemu dengan saya, Miss Maria atau dengan Miss Sulastri. Itu aja ya. Sensei tunggu di SMK Ananda ya Sobat Junior. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Klasika, terima kasih.